Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, itu akan hamba sampaikan kepada umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya ambil dari Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Ini menceritakan bagaimana ketika Yesus, dia berada di kota Kapernaum, kemudian dia masuk ke dalam rumah daripada Simon Petrus, dan ketika dia berada dalam rumah, dia melihat mama atau ibu mertua daripada Simon Petrus dalam keadaan sakit demam. Kemudian dia melihat dan dia memegang ibu mertua daripada Simon Petrus, kemudian menjadi sembuh. Dan akhirnya ibu mertua daripada Simon Petrus, dia bangun lalu melayani Yesus dan rombongan yang ada. Kemudian pada waktu malam dikatakan, maka datanglah orang-orang yang kerasukan setan, orang-orang yang dalam keadaan sakit, dan Yesus menyembuhkan mereka. Yesus mengusir setan-setan dan menyembuhkan semua orang yang sakit. Dan dalam ayat yang ke-17 dikatakan, maka genaplah apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, sesungguhnya Dialah yang memikul kesalahan umatnya, dialah yang menyembuhkan sakit mereka. Luar biasa, apa yang dilakukan oleh Yesus ini adalah nubuatan daripada Nabi Yesaya. Bahkan Yesus tinggal di Kapernaum pun, jiwa-jiwa yang dia layani yang ada di Kapernaum pun sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kalau kita mundur dalam pasal yang keempat, Matius pasal yang keempat, ini menceritakan bagaimana ketika Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian dia mendengar Yohanes, saudaranya, ditangkap. Kemudian dia menyingkir. Dan yang luar biasa, Yesus tidak pergi ke Yerusalem, ke daerah Yudea, tetapi dia pergi ke arah utara. Dia menyeberang yang namanya Danau Galilea. Kemudian dia sampai di kota Kapernaum. Dia tinggal di kota Kapernaum. Dan rupa-rupanya langkah daripada Yesus ini dia lakukan mengikuti nubuatan daripada Nabi Yesaya, bahwa bangsa-bangsa yang tinggal dalam kegelapan, yang dinaungi oleh maut, telah terbit terang atas mereka, yaitu bangsa Sebulon, suku Naftali, dan kota Kapernaum berada di daerah Sebulon. Mereka juga adalah bangsa-bangsa yang ada di seberang sungai Yordan, di seberang Galilea, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa-bangsa yang kita tahu mereka itu najis kalau mereka akan pergi ke Yerusalem, ke bait Allah. Mereka harus tahir, dan mereka harus mempersembahkan ini dan itu agar supaya mereka bisa dilayani di bait Allah. Dan Yesus tahu keadaan mereka. Untuk itu Yesus pergi kepada mereka. Dia diam di tengah-tengah bangsa-bangsa yang tinggal di dalam kegelapan, di mana dia mengusir setan-setan, dia menyembuhkan orang yang sakit. Ada begitu banyak orang yang dia sembuhkan di daerah Sebulon, daerah Naftali, atau di seberang sungai Yordan. Dan Matius pasal yang ke-8 ayat 14 dan sampai 17 ini merupakan salah satu contoh bagaimana Yesus melayani orang-orang yang ada di Kapernaum, bangsa-bangsa yang datang. Kebenaran apakah yang bisa kita petik dari Injil ini atau dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama-tama, bagaimana Yesus dia peduli dengan keadaan di sekitarnya. Dia melihat, dia masuk ke dalam rumah daripada Simon Petrus. Dia melihat, artinya apa? Kita juga sebagai orang percaya, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah mengaruniakan kehidupan kekal kepada kita. Dia mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Dia mengaruniakan karunia-karunia talenta. Bahkan dia percayakan juga mungkin harta duniawi kepada kita, jabatan kita, pekerjaan kita. Banyak hal dia percayakan kepada kita. Artinya apa? Dia tahu saudara dan saya itu berpotensi dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu sebagaimana Yesus, dia bukan hanya mampu menolong mereka yang membutuhkan, tetapi dia melihat dan dikatakan dia memegang ibu mertua daripada Simon Petrus dan dia menjadi sembuh. Demikian juga dengan kita. Kita jangan hanya melihat keadaan saudara-saudara kita yang mengalami dampak COVID-19, tetapi mari kita berdoa minimal untuk mereka. Mari kita mengulurkan tangan menolong mereka, memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, memberikan firman Allah kepada mereka juga, memberikan nasihat-nasihat apa saja saudara bisa berikan kepada mereka. Kemudian yang kedua, kita belajar juga daripada Yesus.
Yesus melangkah karena dia mengikuti nubuatan firman Allah. Demikian juga dengan saya dan saudara. Allah sudah berfirman, Allah telah bernubuat atas kita anak-anaknya. Apa yang harus kita lakukan pada hari-hari ini? Untuk itu mari kita membuka firman Allah, kita mempelajari firman Allah, kemudian mari kita merenungkan firman Allah, dan kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Allah. Mari kita melakukan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Tuhan. Artinya hari-hari ini mari kita jalani dengan melangkah sesuai dengan firman Allah, sama seperti Yesus. Apa yang Tuhan firmankan, mari kita lakukan, mari kita praktekkan. Kemudian yang ketiga, mari kita melihat contoh daripada ibu mertua daripada Simon Petrus. Ketika dia disembuhkan, dia bangun, kemudian dia melayani. Demikian juga dengan kita. Kalau saudara sudah ditolong, saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, mari kita datang kepada dia dan melayani. Kita bukan hanya dilayani, tapi kita melayani. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya untuk tebusan dosa bagi banyak orang. Untuk itu Tuhan juga merindukan, menginginkan kita. Setelah kita dilayani oleh Tuhan, setelah kita diselamatkan, setelah kita diberkati, mari juga kita menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita melayani sesama kita dimanapun mereka berada. Dan itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara. Hari ini juga saya coba bersaksi, memberitakan kabar baik. Itu bagian daripada karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita melayani karena kita sudah dilayani oleh Tuhan. Mari kita menjadi berkat bagi orang lain karena Yesus telah memberkati kita. Saudara dan saya telah diberkati. Untuk itu mari kita menjadi berkat. Dan mari kita jalani hari-hari ini apa yang Tuhan firmankan, mengucap syukur dalam segala hal. Baik dalam perkataan maupun perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil oleh Dia kita mengucap syukur kepada Allah Bapa kita, sehingga damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal akan memerintah dalam hati kita. Karena untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan untuk memperoleh damai, supaya kita bisa membawa damai juga menjadi berkat bagi orang lain. Dan firman Allah berkata dalam Matius 5 ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Haleluya, saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Untuk itu mari kita menjadi berkat, melihat kebutuhan di sekeliling kita, tolonglah orang yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, mari kita melangkah sesuai dengan firman Allah. Dan yang ketiga, mari sama seperti ibu mertua Simon Petrus, kita bangun dan kita melayani dan menjadi berkat, membawa damai dimanapun kita berada. Dan percayalah, burung di udara Tuhan pelihara, bunga di ladang, bunga bakung di ladang dia dandani. Apalagi saya dan saudara, anak-anaknya, pasti dia pelihara, pasti dia berkati. Di hari-hari yang sulit ini, dia akan buat mujizat yang terbaik dalam kehidupan saudara. Haleluya, amin. Saya akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan. Biar kami mengalami mujizat dalam hidup ini. Kami menjadi pelaku firman Allah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.